Beberapa bagian Alkitab Perjanjian Lama pernah menulis beberapa pria yang memiliki lebih dari satu pasangan. Namun salah seorang pria berikut ini memilih bertahan hanya dengan satu wanita saja dalam hidupnya. Lalu seperti apa hubungan yang dikehendaki Allah? Apa kunci hubungan atau pernikahan yang diberkati Tuhan? Berikut ini tim fakta Alkitab akan menyajikan pasangan-pasangan ideal dalam Alkitab yang kisah mereka menarik untuk diteladani. Dan Ribka. Ishak adalah anak Abraham dari istrinya Sarah. Melalui keturunan Ishak, maka lahirlah bangsa Israel. Kisah percintaan Ishak dan Ribka ditulis dalam Kejadian 24. Ketika itu, Abraham memiliki hamba yang ditugaskan untuk mencarikan istri bagi Ishak. Hamba Abraham kemudian memilih Ribka untuk dijadikan istri bagi Ishak setelah ia terlebih dahulu bertanya kepada Allah melalui doanya. Kejadian 24 ayat 12-14. Ishak kemudian menjadikan Ribka satu-satunya istri dalam hidupnya. Melalui hubungan Ishak dan Ribka, maka dapat dilihat bahwa meskipun keduanya sama sekali belum pernah bertemu sebelumnya, namun mereka dapat saling mencintai di sepanjang hidup mereka. Pada zaman itu, cukup umum ditemui bahwa laki-laki memiliki lebih dari satu orang istri. Namun Ishak memilih untuk menghabiskan hidupnya hanya dengan Ribka. Hubungan mereka menunjukkan bahwa saat kita memutuskan untuk mencintai seseorang dan mengikatnya dengan janji suci, maka percayalah bahwa Allah akan menyertai dan memampukan kita untuk terus mencintai satu sama lain hingga maut memisahkan. Boaz dan Ruth. Ruth adalah menantu Naomi yang telah menjadi janda. Ia merupakan wanita asing yang ikut Naomi untuk tinggal di Israel. Ruth begitu mengasihi Naomi dan menuruti nasihat mertuanya untuk mendekati seorang pria bernama Boaz. Di penghujung kitab Ruth menunjukkan bahwa kisah Ruth dan Boaz berakhir bahagia dengan menjadi sepasang suami istri. Meski berasal dari bangsa kafir, namun Ruth memilih untuk mempercayai Allah yang benar, yakni Allah Israel yang dipercayai oleh Naomi mertuanya. Ruth 1 ayat 16. Meskipun Ruth bukan orang Yahudi, namun Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada Ruth. Demikian halnya dengan cara pandang Boaz akan Ruth. Boaz menerima Ruth apa adanya. Boaz tidak menghakimi masa lalunya. Inilah jelas cinta yang tulus dan murni itu. Saat seseorang menjalin suatu hubungan, penting bagi seseorang untuk memahami dan menghormati pasangannya. Zakaria dan Elisabet. Zakaria berasal dari keturunan imam besar Harun, Lukas 1 ayat 5. Ia dan istrinya adalah keluarga imam. Sebagai seorang imam, menikahi wanita yang sama-sama berasal dari keturunan Harun adalah sebuah kehormatan. Sebab itu berarti ia akan sanggup mempertahankan kemurnian darah keturunannya. Tapi sayang sekali, justru itulah yang tidak dimiliki Zakaria dan Elisabet. Hingga usia senja, mereka belum juga dikaruniai anak. Namun Zakaria sebagai kepala keluarga selalu berdoa kepada Allah. Lukas 1 ayat 13. Hingga akhirnya Zakaria dan Elisabet dikaruniakan seorang putra yang kemudian diberikan nama Yohanes Pembaptis. Alkitab menuliskan bahwa pribadi Zakaria dan Elisabet adalah pasangan yang saleh. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Lukas 1 ayat 6. Semasa hidupnya, Zakaria dan Elisabet tahu cara hidup berkenan kepada Allah. Sebagai imam, tentu menemukan tantangan tersendiri dalam menjalani panggilannya, sebab faktanya banyak imam Israel di Alkitab yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah salah satu teladan dalam Alkitab mengenai bagaimana pasangan Kristen yang berkenan kepada Allah. Pembuktian cinta pasangan ini terlihat dalam kesetiaan keduanya saat diuji berbagai tantangan dan cobaan yang mereka hadapi demi terciptanya kehendak Tuhan yang mulia. Saat Maria mengandung bayi Yesus, jika perempuan melakukan zina dengan laki-laki lain yang bukan pasangannya, maka pasangan akan dirajam sampai mati. Namun, Yusuf tidak melakukan hal itu karena ia takut akan Allah dan mencintai Maria. Maria juga adalah seorang perempuan yang takut akan Allah dan bersedia menanggung resiko dari mengandung Yesus.